yang lebih dari pemenang. Terima
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bukalah hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dan kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi semuanya anak-anakku, siswa-siswi SMP Masih Temanggung. Apa kabar nih? Mr. Joko berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan selalu di dalam berkat Tuhan. Saatnya sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kenapa? Agar hati, pikiran, dan perbuatan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Baik ya, bahan belajar kita pada pagi ini bersumber dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 15. Ya, boleh disiapkan dulu. Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Tema kita pada pagi ini adalah empati di tengah pandemi. Pandemi ini apa? Empati ini apa? Kita mau belajar bareng-bareng, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kita mau belajar tentang pandemi. Pandemi ini adalah wabah penyakit yang terjadi secara serempak bersama-sama di mana-mana, yang meliputi wilayah geografis yang sangat luas, bahkan antar negara, antar benua. Jadi pandemi ini mewabahnya ke seluruh dunia. WHO, Badan Kesehatan Dunia, ini memutuskan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi global. Diputuskan sejak 11 Maret 2020. Dan sampai hari ini kurang lebih 2 tahun penyebarannya masih belum berhenti. Sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, sampai kapan? Tidak ada yang bisa tahu pasti. Manusia hanya bisa memprediksi saja, tetapi pastinya kita tidak pernah tahu. Kalian pasti juga mengalami, bahkan sampai di kota-kota kecil seperti di Temanggung ini, begitu banyak peristiwa yang terjadi yang merubah hampir semua hal. Baik itu kesehatan, pendidikan, kebiasaan atau cara hidup, pola interaksi atau relasi berhubungan antar manusia itu juga mengalami perubahan. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami orang lain secara emosional. Kemampuan untuk memahami secara emosional ini apa yang dialami oleh orang lain, melihat segala sesuatu menggunakan sudut pandang mereka. Jadi pada dasarnya empati ini adalah menempatkan diri kita, menempatkan diri kamu di posisi orang lain sehingga bisa merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah hubungan antara pandemi dengan empati? Empati di tengah pandemi, apa hubungannya? Jawabannya tentu saja hubungannya ini sangat-sangat erat. Mengapa demikian? Karena objek, sasaran atau target dari kedua hal itu adalah kita manusia yang memiliki fisik, akal budi, hati, dan pikiran. Ayo kita lihat lagi. Pandemi COVID-19 ini jelas memberi dampak yang sangat dahsyat bagi manusia, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik, banyak orang mengalami kelelahan tubuh, banyak orang meninggal, korban berjatuhan. Juga dampak psikis yang tidak kalah hebat. Banyak orang menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi cemas,
apalagi untuk mereka yang dinyatakan positif. Tidak jarang mereka ini dikucilkan, dianggap berbahaya bagi keselamatan orang lain. Bahkan tidak jarang mereka ini menjadi korban bully atau perundungan, sampai stres, bahkan sampai ada yang meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena tekanan, karena stresnya. Mereka putus asa, mereka putus harapan, sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Ketahuilah bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang kebal terhadap virus. Virus ini tidak memandang status, tidak memandang pekerjaan, usia, ikatan darah atau apapun, semua bisa kena. Kita semua ini punya peluang yang sama. Maka disinilah empati mutlak diperlukan. Menyalakan sikap empati terhadap sesama, terutama bagi mereka yang sedang mengalami musibah, terpapar, maupun mereka yang ada di garis depan dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID ini, baik itu tenaga kesehatan, dokter, aparat pemerintahan, dan lain sebagainya. Jika empati ini menyala di dalam hati kita, maka kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Hati kita pasti tergerak untuk menolong atau membantu sesama. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan tidak perlu berpikir terlalu jauh, ya. Berpikir yang sederhana saja. Mulai dari hal yang kecil, atau hal yang sederhana, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Hal yang kecil, hal yang sederhana dari diri kita. Contohnya, kita mulai lebih sadar untuk menaati protokol kesehatan yang sudah disepakati bersama. Mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selain itu, kita bisa memberikan dukungan kepada mereka yang sedang dalam masa penyembuhan, masa isolasi mandiri. Kita bisa membantu mereka, mendoakan mereka, memberikan perhatian, memberikan kata-kata penyemangat, bisa lewat media sosial atau media apapun. Bahkan akan lebih baik kalau bisa membantu memenuhi kebutuhannya jika memungkinkan. Lakukan yang kita bisa, lakukan hal yang sederhana yang berdampak buat orang lain. Meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab kata empati, tetapi Rasul Paulus menjelaskan dengan cukup gamblang maknanya di Roma 12 ayat 15 ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita semua tanpa terkecuali belajar lagi untuk menyalakan empati dalam hati kita di tengah pandemi ini. Lebih peka, lebih peduli, tetap saling menjaga dan saling mendukung. Bagaimana caranya? Tadi yang saya sampaikan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari menyalakan empati di tengah pandemi. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Rasinia. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan kiranya benar-benar menjadi kekuatan bagi kami semua. Bapa, terima kasih kami boleh menyelesaikan PTS dari tanggal 1 sampai 9 Maret dengan lancar, dan kiranya kami boleh mendapatkan hasil yang baik. Bapak, kami berdoa untuk guru-guru, staf, dan seluruh siswa sekolah Masjid Temanggung. Kiranya kami semua diberikan kesehatan dan kami semua dapat melewati pandemi COVID-19 bersama-sama. Kiranya wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kami.
dan berkatilah pemimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai masalah. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya juga keluarga kami diberikan kesehatan selama pandemi ini berlangsung. Bapa, kiranya Engkau berkati sekolah Masehi Temanggung boleh berkembang dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga turut serta dalam setiap agenda sekolah Masehi Temanggung. Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima pengampunan dan menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas semua yang telah terjadi di sepanjang minggu ini. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong Tuhan berikan berkat-Mu supaya kami dapat menjalankan aktivitas